Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andika Tangkudung, mahasiswa IAIN Manado, program studi Akhwalus Syakhsiyah, kelas mandiri. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan tugas fikih mengenai konsep fikih siasa dan cakupan yang dibahasnya. Bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan Al-Quran ialah adanya pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislatif dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya itu mewakili sang hakim yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat dalam rentan waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang. Umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang diantaranya meliputi sistem pemerintahan khilafah dan imamah. Di sini saya membagi 4 penjelasan mengenai konsep fikih, siasa, dan cakupan yang dibahasnya. Berikut penjelasan yang berkaitan dengan fikih siasa. 1. Khilafah, imamah, dan imarah. Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurusi agama dan negara dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imamah adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada awalnya imamah adalah suatu istilah netral yang menyebut sebuah negara. Dalam literatur klasik, istilah imamah dan khilafah disandingkan secara bersamaan untuk menunjukkan pada pengertian yang sama, yakni negara dalam sejarah Islam. Imarah sebutan dari jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir. Istilah amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan beragam. 2. Khalifah, imam, dan amir. Khalifah. Pengertian khalifah jika dilihat dari akar katanya berasal dari kata khulafa yang berarti di belakang atau menggantikan tempat seseorang sepeninggalannya, karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang sesudah yang digantikannya. Karena itu kata khalif atau khalifah berarti seorang pengganti. Imam berasal dari kata ammah yang berarti ikutan. Kata imam berarti pemimpin atau contoh yang harus diikuti. Secara istilah, imam adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan dunia sekaligus. Istilah imam lebih populer di kalangan umat Islam Syiah. Di kalangan Syiah, imam ialah sahibul haq al-syar'i yang dalam undang-undang modern disebut de jure, baik yang langsung memerintah atau tidak. Amir
Kata amir dari bahasa Arab dari bahasa Arab, kata dari amaro yang artinya urusan. Dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala, dan raja. Atas dasar makna-makna ini, amir definisikan dengan seseorang penguasa yang melaksanakan urusan. Istilah amir di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin digunakan sebagai gelar penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer atau amir al-jaisi, serta bagi jabatan-jabatan penting seperti Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, dan Amir al-Umara. 3. Ahlul halli wal aqdi. Secara bahasa, Ahlul halli wal aqdi memiliki pengertian orang-orang yang melepas dan mengikat, atau orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Sedangkan menurut para fikih siasat, Ahlul halli wal aqdi adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara suatu rakyat. Dalam terminologi politik, Ahlul halli wal aqdi adalah perwakilan atau lembaga legislatif sebagai representasi dari seluruh masyarakat yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat. Yang keempat, bai'at. Bai'at atau mubayya'ah adalah pengakuan mematuhi dan menaati imam yang dilakukan oleh Ahlul halli wal aqdi dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. Dalam sejarah ada bai'at Aqabah 1 tahun 620 Masehi di Bukit Aqabah. Bai'at atau janji setia ini antara Nabi dengan 12 orang suku Khazraj dan Aus dari Yastrib, Madinah, yang membaiat kepada Nabi untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, berzina, membunuh anak-anak, menuduh dengan tuduhan palsu, tidak mendurhakai Nabi di dalam kebaikan. Baiat Aqabah 2 pada tahun 622 Masehi antara Nabi dengan 75 orang Yastrib, 2 diantaranya wanita. Disebut juga Baiat Kubra. Mereka berbaiat untuk taat dan selalu mengikuti Nabi baik pada waktu kesulitan maupun dalam kemudahan. Tetapi berbicara benar, tidak takut celaan orang di dalam membelah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya bisa sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika sallallahu Muhammad, peace and blessings on you every day.